yang diceritain sama Andre? Enggak benar sama sekali. Udah ngaku aja apa? Tapi pernah emang ketemu bener. sama Andre? Iya, karena kan dia sering datang ke klub kan, dan saya kebetulan disuruh diminta untuk jadi LC nemenin dia. Tapi kita ngelakuin kerjaan di sana pun sebatas emang yang disuruh sama mami. Biasanya apa yang kamu kasih? Pelayanan seperti apa? Saya pandu karaoke, misalnya diminta lagu apa, saya nyanyi, pegangan tangan, mungkin rangkul, cium, mungkin iya, tapi lebih dari itu enggak pernah. Gak pernah. mungkin cuma pegangan tangan, orang dia juga ngomong. Enggak, emang nggak pernah. Ya kamu lupa. Saya berani waktu bersumpah itu. nggak pernah ngelakuin itu. Kalau Mami Cila gimana tuh tanggapannya? Ya kalau saya sih masih antara Ricu juga bingung. Yang benar yang mana? Antara si Ratna atau si Siska? Ada yang mau ditanya nggak tuh? Ya ada sih. Sebenarnya yang terjadi ini apa? Siska atau Ratna yang memang benar-benar yang bohong sama saya atau bagaimana? Kalau memang salah satunya memang ada yang salah, pasti saya langsung pecat. Siska, sebenarnya kamu ada masalah keuangan juga. Ya kalau keuangan sih emang iya. Dan itulah sebabnya karena nggak bisa bayar something. Dan kamu bikin satu cerita. Iya. Benar? Iya. Jadi ini cerita semuanya nih karangannya Siska. Iya kan? Ya atau tidak? Iya, saya ngaku. Dan jelas sekarang. Di gini. Kita kan saya butuh duit, sedangkan pelanggan semua lari ke si Ratna. Ya kan sepi, gak ada pemasukan. Tapi itu Ya, dia udah bahaya. berjeda tuh. Jadi ketika dia juga udah ngobrol, si Siska udah ngakuin iya kan? Coba sekali lagi. Iya, iya. Mas Andre ini selalu sendiri. Iya, Tapi kamu nggak pernah dipilih lagi sama Mas Andre. iya. Sekarang udah pindah ke Ratna. Yang Mas Andre juga menuduh Ratna itu berita bohong kan sebenarnya. Ya, Siska udah ngaku loh. Saya sih hanya ini aja, ikutin Mbak Siska aja sih saya. Maksudnya ikutin Mbak Siska gimana? Ya cerita menurut Mbak Siska aja. Apa untungnya buat Mas Andre? Ya mungkin dia mau ini sama saya mungkin. Saya nggak nyangka kalau memang betul dia menggunakan ilmu hitam. Ternyata bener feeling saya kalau ada konspirasi cerita di sini. Nggak, tapi sebenarnya sama Ratna pernah nggak melakukan apa yang diceritain semuanya? Ya saya sih cuma ngikutin karangan ceritanya Mbak Siska aja. Pertanyaan saya, apa yang tadi diceritain semua pernah nggak dilakuin sama Ratna? Ya pernah. Tuh, jadi ini adalah semua create makeup story. Jadi cerita yang dibuat oleh si Siska karena dia merasa kehilangan banyak pelanggan atau langganan, khususnya langganan dia. Ya memang roda kan kadang berputar ya, ada yang di atas ada yang di bawah. Lalu saya dari tadi tuh saya curiga karena tidak ada celah si Ratnanya untuk masuk ke dalam pembicaraan. Lalu dia duduk bercerita terus menunjukkan, saya melihat matanya dia berbohong. Ya saya maklumin sih kalau memang butuh uang, tapi tidak dengan cara untuk jelekin si Ratna juga. Itu persaingan yang nggak sehat. Om Cila kalau udah tahu seperti ini berarti udah terbukti ya, tahu ya, Iya. Ratna sebenarnya tidak seperti
area kerja. Ya, tidak boleh. Saya baru tahu dunia LC seperti ini, Pak. Saya juga baru tahu. Ini udah pertama kali saya tahu sedalam ini profesi pemandu lagu. Ya gitu deh. Jadi intinya adalah saya sudah mengungkap fakta bahwa si Andre pun juga make up story demi Siska. Cila, Mami Cila, Ya. kan udah tahu nih faktanya seperti ini ya. Siska dan Ratna sudah mengakui. Ratna ada tanggapan nggak? Gimana perasaan kamu Devita? Biar Siska tahu rasanya. Saya sedih banget sih sebenarnya diginiin sama Siska karena saya nggak pernah ngelakuin itu. Tiba-tiba saya dituduh, terus saya dijauhin sama teman-teman di tempat Teman-teman kerja. yang ngejauhin juga. Itu saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya tuh ngerasa kayak diasihin gitu di tempat kerja. Nggak ada yang mau deket. Mungkin karena isu yang disebar sama si Siska kan tentang saya pakai susuk atau apa. Padahal kenyataannya saya nggak pernah kayak gitu. Oke, kalau Mami Cila setelah tahu semuanya begini, Ya kalau saya tahu sekarang sih lebih jelas ke si Siska ya. Mungkin dia sirik sama si Ratna. Mungkin atau lebih cantik atau lebih aduhai mungkin ya. Kan atau anak-anak buah saya kan untuk hatinya kan nggak tahu masing-masingnya. karena dia butuh uang kehilangan pelanggan itu yang mungkin bikin dia justru nyebarin fitnah supaya pelanggannya datang ke Siska gitu. Oh, saya tiba-tiba entah kenapa ya, saya mendengar dan melihat di dalam mata batin saya ada kata itu siapa ya? Ah iya, Siapa? itu dulu rekan saya sesama masih jadi LC. Sekarang dia punya juga sama bekerja sama saya, dia jadi maminya juga tapi yang kita beda tempat. Ya itu rekan saya juga dulu kerja. Sekarang jadi mami juga dia. Iya, Oke, di tempat kerja yang sama. lain bukan di lain tempat. Jadi ini bisa dibilang kayak kompetitor Kompetitor. dong? Mungkin bisa jadi ya, mungkin. Saingan. Ya mungkin. Oke, nama kita ganti ya. Kita ganti Debbie. Itu gimana hubungannya dengan Debbie, baik? Dulu sih kami baik sama-sama rekan kerja sebagai LC. Aha. Sekarang semenjak udah dia punya kerjaan lain juga, kita bisa sama-sama punya anak buah, kita ada jarak komunikasi. Terakhir itu dia komunikasi itu ya dia nanyain gimana di tempat di sini rame apa enggak. Aku bilang sih ya cukup lah, lumayan rame. Tuh, Itu aja. sih. Kamu ngeliatnya Debbie dengan Cila baik-baik aja, Ron? Tidak. Saya rasa ada sesuatu juga di mereka berdua, di Debbie dan Cila. Antara pesaing bisnis dan kericuhan atau apapun itu. Ada kaitannya dengan fitnah yang disebarkan Siska? Ada. Teka-teki misteri ini akan saya lanjutkan dan saya akan telusuri lebih dalam lagi. Oke. Jadi ada hubungannya antara cerita Siska dengan Ibu Debbie. Ibu Cila mau tahu nggak? Mami Cila mau tahu nggak sebenarnya? Iya. Apa hubungannya Debbie ini? Debbie ini ya sama dia sama-sama sebagai atasan. Oke, sebagai atasan, sebagai mami ya. Nanti akan kayaknya harus ada. Harus ada penelusuran apakah siapa sih ini biang kerok atau apa yang